Perkenalkan, nama saya Jody Mardika dari kelas SI 4201. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 8 yang temanya berupa transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat video ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita itu kita dapat menjelaskan tujuan dari elemen model desain, identifikasi elemen-elemennya, tampilan, dan juga membuat tampilan dari diagram urutan. Nah, ini berikut adalah peta proses dari diagram yang akan kita buat seperti ini. Nah, lalu model desain itu dibuat dari model persyaratan atau requirement model, lalu juga digabungkan dari arsitektur dan menghasilkan model solusi seperti ini. Lalu ada diagram interaksi. Jadi diagram interaksi itu nama kolektif untuk diagram urutan komunikasi dan juga ikhtiar interaksi. Nah, diagram interaksi sendiri itu terjadi selama ada satu atau dua skenario use case, ada sepotong skenario atau kasus penggunaan. Dan juga interaksi ini tuh menunjukkan hubungan yang ada antara sistem dan subsistemnya. Nah, lalu untuk membandingkan analisis dan desain. Analisis itu membantu untuk memodelkan apa yang akan diketahui tentang proses bisnis yang akan didukung oleh sistem. Jadi kayak penggunaan kasus dan juga model domainnya, dan juga bisa membantu untuk memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis yang terdiri dari UI, layanan, dan juga entitas. Lalu juga ada analisis kekokohan. Analisis kekokohan ini itu membantu untuk identifikasi komponen desain yang diperlukan. Nah, untuk masukannya sendiri itu ada kasus penggunaan, ada skenario-nya, diagram activity-nya jika ada, dan juga domain model. Untuk keluarannya biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML antara komponen desain seperti boundary, service, dan juga komponen entity. Lalu ada komponen batas. Menurut Jacobson, Puig, dan juga Rumbaugh pada buku halaman 183, kelas batasan digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Lalu untuk layanan dari sumber yang sama, kelas komponen kontrol layanan memiliki koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu, mengkoordinasikan aliran kontrol dan juga isolasi. Lalu ada komponen entitas. Dari sumber yang masih sama, kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang belum berpanjang dan sering persisten. Nah, entitas biasanya terkait dengan objek domain. Sebagian besar itu entitas gigi atau dapat berdiri sendiri, dan juga entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Lalu untuk layanan dan entitas, komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Objek layanan akan sering mengontrol entitasnya, dan juga layanan dapat mendelegasikan ke objek layanan lainnya. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitasnya. Nah, lalu proses analisis kekokohan. Jadi yang pertama itu memilih kasus yang akan digunakan, membuat diagram komunikasinya atau urutannya, lalu juga mengkonversi ke diagram komunikasi menjadi diagram urut atau sebaliknya. Untuk mengidentifikasi elemen diagram, nah ini gambar ini itu elemen-elemen yang ada pada diagram komunikasi UML. Itu ini ada ini. Nah, ini itu variasi dari diagram komunikasi yang sebelumnya. Nah, sebuah pesan itu dapat menunjukkan nama, panah atau arah, dan juga nomor urut. Jadi, setiap pesan itu ada nomor urutnya agar tidak kebalik, agar tidak salah penempatan. Nah, untuk membuat diagram komunikasi ini kita perlu memilih kasus yang sesuai. Jadi, penempatan aktor dan juga analisis formulir kasus. Untuk setiap tindakan dalam kasus yang digunakan itu kita harus identifikasi dan tambahkan komponen batas, komponen layanan, entitas, dan juga interaksi lebih lanjut, metode baru, batasan, layanan, dan juga komponen entitas. Nah, seperti yang kita bahas tadi, langkah 1, penempatan aktor dalam diagram komunikasi. Nah, lalu kita mengidentifikasikan komponen batasannya apa aja. Di sini komponen batasannya itu untuk pemesanan ruangan. Lalu ada komponen layanan. Jadi layanan yang disediakan oleh agen ini tuh layanan pemesanan. Nah, baru kita membuat entitasnya, yaitu entitas pesanan atau reservation. Lalu kita buat interaksinya. Jadi metode make reservation itu
menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dengan tipe yang diperlukan. Nah, setelah ketemu, kita memilih kamar, lalu set room menetapkan kamar untuk reservasinya. Harga yang dihitung tidak ditetapkan untuk reservasi. Nah, lalu ada identifikasi metode tambahan. Nah, untuk make reservation ini mengembalikan objek reservation ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian memanggil metode get reservation details dari objek reservation yang mengembalikan rincian reservasi. Lalu kemudian diberitahukan kepada agen pemesanan. Nah, ini identifikasi metode tambahannya. Kayak gini, metode create, set room, set quote price. Nah, ini contoh diagram komunikasi. Jadi ada dua, yaitu yang pertama skenario untuk skenario primer dan yang kedua untuk skenario sekunder. Nah, ini yang contoh yang pertama tadi seperti ini. Dan ini untuk yang contoh keduanya. Nah, lalu ada diagram urut. Nah, diagram urut ini digunakan untuk memberikan perspektif. Lalu digunakan pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi ke diagram komunikasi atau sebaliknya, dan dapat membuktikan lebih berguna atau tidak untuk pengembangnya. Lalu juga ada sorotan urutan waktu interaksi. Nah, ini seperti ini. Elemen-elemen juga yang ada di dalam diagram tersebut seperti ini. Nah, lalu ada fragmen. Nah, fragmen itu diagram urut mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen ini tuh digunakan untuk ini menampilkan urutan loop, jalur alternatif, perizinan dua skenario atau lebih, referensi, dan juga memungkinkan kita untuk memecah diagram besar menjadi diagram yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dianalisa. Nah, jadi seperti ini. Ini ada loop, ada urutan alt. Lalu untuk diagram urut sendiri itu ada 3 contoh. Jadi untuk yang contoh pertama nanti ada skenario primer, sekunder, dan juga untuk urutan fragmen. Nah, ini yang primernya seperti ini. Ini sekundernya. Lalu ini untuk yang fragmennya. Oke. Jadi untuk ringkasannya itu diagram interaksi dapat digunakan untuk mengidentifikasikan komponen desain untuk memenuhi kasus penggunaan. Lalu juga dapat digunakan untuk menganalisis interaksi objek untuk divisualisasikan juga dengan UML. Lalu juga terdapat diagram komunikasi dan juga diagram urutan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan, saran, kritikan, dan lain-lain dapat dituliskan di kolom komentar. Oke, sekian.